Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian. Izinkan saya menyapa Bante Dhamma Wicayo. Selamat malam Bante. Ya, kembali pada malam hari ini kita berjumpa dalam acara Dhamma Sakaca Online yang diadakan oleh KBTI Keresidenan Besuki, di mana pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 7 November tahun 2024, kita sudah memasuki season kelima, episode ke-64, di mana pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan uraian penjelasan, ya, uraian penjelasan materi, sekaligus juga praktek meditasi bersama yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bante Dhamma Wicayo Mahatera. Ya, sebelum kita mendengarkan uraian Dhamma sekaligus juga berpraktek meditasi bersama beliau, izinkan saya untuk memimpin pembacaan nama Karapatan. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangghang Namami. Ya, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan uraian dan penjelasan mengenai meditasi, izinkan saya membacakan profil singkat pembicara kita pada malam hari ini yang tentunya saya yakin sekali Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini tentu sudah mengenal beliau. Tapi tidak ada salahnya kembali saya akan menarasikan profil pembicara kita pada malam hari ini. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Bante Dhamma Wicayo Mahatera. Beliau mendapatkan Upasampada dengan nama penabisan Dhamma Wicayo. Tempat penabisan beliau di Wat Boworanip Vihara, Bangkok, Thailand. Pada tanggal 9 Maret tahun 1979 pada pukul 17.41 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kurang lebih sekitar 45 tahun, 30 tahunan ya, 30-40 tahunan. Kemudian dengan Upajaya Somdet Pranyana Samwara atau Suwadano. Dengan Kamawacarya Pradamadilo, Anusawanacarya Pradepkavi. Beliau ini sebagai perintis sekaligus juga founder dari Dhamma Televisi Analog yang sudah mengudara sejak tahun 2006. Sangat lama sekali ya, dengan pemancar televisi yang tersebar di beberapa kota di Jawa Timur. Di antaranya di Malang Raya, Kediri, dan juga Madiun. Ya, untuk informasi lebih lengkap mengenai Dhamma TV, ya bisa mengunjungi websitenya dan juga YouTube-nya. Ya, demikianlah profil singkat mengenai pembicara kita pada malam hari ini. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan dengan hormat Bante Dhamma Wicayo Mahatera. Silakan Bante. Mari kita bersama-sama untuk memberikan penghargaan, penghormatan yang tertinggi terhadap guru junjungan kita bersama yang telah mencapai penangan sempurna atas usaha beliau sendiri menemukan inti kesadaran
untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi dengan mengagungkan itu berarti kita bersama-sama mempraktekkan jalan yang sama untuk menemukan titik inti dari kebahagiaan itu yang berada tepat di dalam intinya kebatinan kita, intinya kesadaran kita. Di sanalah kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Mari kita menghormati terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita tahu dan paham bahwa kita sebagai umat Buddha diminta untuk belajar semua agama, menyelidiki dan menganalisa ajaran-ajaran mereka semuanya, supaya kita bisa paham mana yang merupakan ajaran yang berguna dan bermanfaat. Kita ambil dan kembangkan di dalam batin dan pikiran kita bersama. Karena kalau kita perhatikan, semua ajaran agama itu mengatakan bahwa ajaran mereka itu yang paling sempurna, paling benar, paling baik. Tetapi sesungguhnya kita tidak perlu hanya mengagungkan dan membenarkan ajaran yang terbaik daripada Sang Buddha kalau kita belum meningkatkan kualiti batin dan pikiran kita bersama dalam kualiti yang terbaik itu pula. Maka kita diminta untuk menyelidiki dan menganalisa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki tata kelola yang benar dan baik di dalam kehidupan ini? Karena di dalam meditasi itu, kita juga ditekankan belajar, berusaha, menggunakan waktu kita di dalam penggunaan keenam indera kita. Saat-saat kita melihat sesuatu, apakah kita masuk di dalam hal-hal yang membuat kita timbul nafsu keinginan dari mata penglihatan itu? Bila mana itu masuk dalam penglihatan yang terjun di dalam nafsu keinginan, itu berarti kita sudah mengikuti jalur yang salah. Di dalam pengamatan dan apa yang Sang Buddha katakan, kebanyakan manusia ini sudah wajar masih terjerumus di dalam kama wacara bumi. Nafsu indera akan menjadi makanan tiap hari tanpa kita sadari. Tetapi semua ini ingat, tidak mendatangkan satu kedamaian maupun kebahagiaan bagi diri kita pribadi masing-masing. Demikian juga dalam telinga kita juga sama. Kita tiap hari banyak hal, suara-suara yang masuk itu akan membangkitkan suatu kebencian, membangkitkan suatu kesenangan, kenikmatan dari suara-suara itu. Ternyata itu juga termasuk nafsu-nafsu yang kita inginkan karena itu nikmat dan menyenangkan, dapat pujian. Tetapi kalau ketika kata-kata kasar, fitnah, kata-kata berbohong dari mereka, kita akan jadi marah, tidak senang. Ini juga akibat daripada mengikuti gelombang-gelombang nafsu keinginan kita. Kita ingin mendapatkan yang positif, kita menolak yang negatif. Begitulah sesungguhnya yang terus-menerus yang kita alami ini. Maka kita juga tahu bahwa kita sering menggunakan mata kita untuk mencari sensasi, telinga, hidung, bahkan mulut kita
untuk mencari kenikmatan demi kenikmatan. Sehingga ketika kita nanti duduk meditasi, lihatlah ke dalam diri kita. Apakah masih ada nafsu keinginan? Nanti kalau sudah meditasi, kan sekitarnya jam 9, aku kan lapar nih. Nanti makan di mana ya? Nah, itu kan sudah ada satu pemikiran, sesudah selesai makan, aku nanti mau makan di mana. Maka dari itulah yang dikatakan, tanpa kita sadarin, itulah yang menghambat ketenangan kita, karena sudah punya program dan rencana untuk melakukan yang kita inginkan nanti sesudah selesai. Maka dari itu Sang Buddha meminta kita 5 faktor penyebab yang membuat kita tidak pernah damai, karena yang pertama adalah kama canda, nafsu, nafsu, kesenangan indrawi kita. Di sana ada sesuatu yang menyenangkan, ada pula yang akan membuat kita benci dan tidak senang. Akhirnya kita ketika mendapatkan banyak pilihan, pikiran kita bingung mau yang mana. Akhirnya di sanalah akan bisa menimbulkan keraguan-raguan. Aku mau pakai yang mana, nonton yang mana, makan yang mana. Itulah kebingungan muncul di sana. Dengan cara seperti ini, marilah kita harus tahu, jangan malas untuk melatih diri. Karena menaklukkan nafsu keinginan itu tidak segampang yang kita katakan. Tetapi semuanya akan terwujud bila mana kita bersama-sama berjuang untuk menaklukkan. Saat ini aku bertekad untuk tidak memikirkan apapun yang merupakan keinginan-keinginan, karena kita hanya ingin satu, yaitu bagaimana kita belajar untuk bisa senang dan gembira, duduk bersama, melihat ke dalam batin dan pikiran kita bersama, bagaimana bisa senang, gembira, supaya kita bisa cepat mencapai ketenangan itu. Kalau kita bisa menimbulkan senang, gembira, dan bahagia setiap saat, walaupun pikiran kita ini loncat sini, lari sana, mikir ke situ, tapi kita bisa menciptakan satu kesenangan, tetap tertawa. Oh, betul juga ya Sang Buddha katakan, pikiranku ini begitu gesit, begitu lincah, lari sini, lari sana, tidak pernah diam. Tapi kita hanya lihat saja pikiran itu. Kewajaran seperti itu adanya. Biarkanlah dia berproses apa adanya. Kita hanya mengamati terus pikiran demi pikiran yang muncul dan tenggelam. Muncul lagi dan hilang lagi. Secara terus menerus dengan sabar. Lalu kita arahkan pikiran ini saat ini. Aku bertekad hanya memperhatikan nafasku saja. Karena nafas inilah sesungguhnya sumber kehidupan kita. Ketika kita memahami ini, siapapun yang memahami bahwa melatih dan berusaha itu sangat penting. Berusaha untuk mengarahkan pikiran, memusatkan ke nafas kita, merasakan sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk. Kalau kita bisa merasakan semua itu, rasa hangat maupun sejuk yang kita rasakan, di sanalah pemusatan secara terus-menerus, tidak memikirkan yang lain, tetap di dalam ketenangan, pemusatan. Dengan nafas itu, di sanalah yang dikatakan, kita tahu bahwa saat ini, kebingungan, kekacauan, keinginan, tidak ada di situ. Yang ada hanya kondisi pikiran kita memusat dengan nafas. Di sana lain dikatakan, usaha kita mencari ketenangan itu telah kita peroleh sebagai sarana
untuk melatih dan membiasakan mendeteksi nafas kita pribadi masing-masing. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama tahu dan paham. Duduk yang rileks dan santai. Ada sesuatu yang telah berlalu. Itu kita simpan di dalam memori kita. Dan saat ini kita bertekad untuk tidak masuk di dalam memori itu. Supaya kita tidak memikirkan yang telah berlalu itu. Tetapi pikiran ini terkadang loncat waktu yang akan datang. Merencanakan sesuatu untuk besok. Atau yang waktu yang lainnya. Di sanalah kita bermain di dalam pikiran kita sendiri, bentuk-bentuk pikiran main saat itu. Disinilah yang dikatakan, oh, aku juga terkadang ke belakang, terkadang ke depan. Bukan itu yang kita cari. Sang Buddha yang mengajarkan kita selalu di tengah-tengah. Bukan depan, bukan belakang. Bagaimana kita bisa selalu di tengah? Tahu, sadar saja. Walaupun kita sudah bertekad tidak mau yang telah berlalu. Tidak mau memikirkan yang akan datang. Tetapi pikiran itu tetap muncul. Sebagai kewajaran masih tetap liar. Masuk ke yang telah berlalu. Memikirkan yang akan datang. Itu juga merupakan kewajaran demi kewajaran yang sering terjadi. Maka dari itulah mari kita bersama-sama tetap gembira, tetap senang, walaupun kita masih lari seperti itu, memikirkan yang akan datang, mengikuti yang telah berlalu. Akhirnya kita paham, inilah belajar pelajaran yang nyata. Kita berusaha untuk melihat kenyataan dari pikiran kita, masih belum bisa tenang, masih belum bisa memusat di dalam objek yang kita harapkan dengan sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk itu. Maka dari itu yang dikatakan kesabaran perlu kita latih terus-menerus. Karena semua tergantung kebiasaan demi kebiasaan kita pribadi. Kebiasaan kita masuk di dalam memori kita. Memikirkan sesuatu yang telah berlalu. Terus-menerus. Kita juga terbiasa untuk memikirkan yang akan datang. Otomatis dengan wajarlah kita masuk ke yang lalu, masuk yang akan datang. Tidak pernah berhenti, selalu seperti itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, terimalah kewajaran itu. Kita menyadari memang begitulah kewajaran pikiran kita. Jangan takut. Jangan benci dengan pikiran itu. Karena kita pada saat ini memang ingin bisa memusat. Tetapi kalau keinginan kita kuat, itu akan mengganggu kita. Supaya kita tidak terganggu. Maka itu kita tetap tersenyum. Tetap menerima kewajaran dari pikiran itu. Sehingga kita tidak tergoyahkan, tidak gentar dengan pikiran yang masih tetap lari ke depan, lari ke belakang. Tetapi yang penting, curahkan sepenuh hati. Hanya mendeteksi dan menyadari sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk itu. Kebiasaan demi kebiasaan yang selalu memusat.
Walaupun mungkin kita baru pertama kali latihan. Dalam waktu 10 detik, kalau kita sudah bisa 3 detik di saat-saat 10 detik, oh aku bisa sekarang 3 detik memusat. Tapi 7 detik lari sini, lari sana. Ya dah, terimalah apa yang bisa kita dapatkan. Hanya 3 detik, no problem. Kembalikan lagi untuk mendeteksi nafas lagi. Bisa tidak 3 detik lagi masih lari sana, lari situ. Kalau kita latihan terus-menerus tiap hari dan tiap hari, siapa tahu seminggu lagi kita mampu memusatkan 6 detik. Oh, ternyata lebih banyak ketenangan pemusatannya. 4 detik masih lari sini, lari situ. Tetapi kemungkinan besar 2 minggu kemudian, oh kita bisa 9 detik. 1 detik masih lancis lari sini. Kita tarik cepat-cepat kembali ke napas. Begitulah yang dikatakan kemajuan demi kemajuan tidak bisa kita harapkan dengan secepat yang kita harapkan. Tetapi mereka membutuhkan proses kesabaran, keuletan, perjuangan, melatih berulang-ulang untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang agung supaya kita bisa menenangkan gejolak pikiran ini terlebih dahulu. Di sanalah yang dikatakan apa yang diselidikin oleh Sang Buddha dipraktekkan oleh para siswa-siswa yang sungguh-sungguh mempraktekkan, mereka akan bisa mengatakan agama Buddha adalah agama berdasarkan penganalisaan dan pengalaman mereka masing-masing, bukan berdasarkan kepercayaan. Kalau kita hanya sekedar percaya, di situ kita tidak mengajarkan menjadi manusia yang bisa memahami bahwa sesungguhnya penyelidikan itu sangat-sangat penting. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memahami dan mengetahui berjuang itu sangat penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama. Kita selalu melatih, berusaha menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Bagaimana kita bisa selalu sadar untuk bisa menimbulkan ketenangan di dalam penggunaan keenam indera kita itu. Kalau kita tiap hari menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran, malah membuat kita kacau, membuat kita nggak senang, membuat kita tidak bahagia dengan keenam indera itu. Berarti kita ini masih belum mahir, tidak ada seni di dalam penggunaan keenam indera itu. Inilah yang dikatakan samadhi, meditasi itu juga sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu yang dikatakan, perhatikanlah setiap saat arah daripada keenam indera ini. Kalau itu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pikirkan, tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya. Jangan dilihat. Jangan didengarkan. Jangan pula dipikirkan. Begitu juga apapun yang muncul dalam pikiran kita ingin bicara. Tapi kalau pembicaraan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, merupakan kata-kata yang sampah-sampah, yang tidak ada faedahnya sama sekali, jangan diucapkan. Itulah yang dikatakan, kita selalu menyeleksi semua yang masuk ke mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita pribadi masing-masing. Di sanalah yang dikatakan, kita telah melaksanakan kehidupan kita dengan meditasi
yang nyata. Sehingga kita tidak pernah diperbudak oleh apapun juga, sehingga kita akan mampu memimpin pikiran kita ke arah yang tepat arah, tepat guna, dan tepat manfaat akan kita peroleh bersama. Maka dari itu, mari jangan ragu dan jangan bimbang. Kita berjuang bersama-sama untuk melaksanakan tugas yang sangat baik, menemukan kedamaian dan keheningan yang nyata, bukan slogan, bukan iming-iming, tetapi berjuanglah dengan sepenuh hati dan selalu bersuka cita, senang, gembira untuk melakukan tugas yang terbaik ini. Arahkan pikiran hanya mendeteksi dan menyadari nafas kita masing-masing, sentuhan hangat dan sejuk, rasakan di situ. Sambil kita memahami pikiran kita yang masih baru latihan, sangat gesit, sangat lincah. Tidak bisa kita hanya memperhatikan nafas, tetapi kita perlu menambahkan kata-kata yang sangat bermanfaat, yaitu Putho. Putho itu artinya sadar sempurna, damai sempurna. Waktu tarik nafas ucapkan Put, keluar nafas To. Tarik nafas Put, keluar nafas To. Tarik nafas Put, keluar nafas To. Meditasi mulai.
tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga ketenangan dengan penuh kesadaran. Sekarang kita bersama-sama berusaha untuk memancarkan cinta kasih dan dibentuk dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Cinta kasih ini bukan sekedar kata-kata, tetapi memberikan pengertian yang dalam supaya kita bersama-sama mampu menatap pikiran dengan tepat arah, tepat gunanya, sehingga manfaat yang luar biasa akan kita peroleh. Kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sudahkah kita mengerti bagaimana kita ini bisa bahagia secara pribadi masing-masing? Kita bisa melihat di dalam Dhammapada ayat pertama yang mengatakan segala sesuatu dipimpin oleh pikiran kita, dibentuk oleh pikiran kita, dibiasakan oleh pola-pola pikir kita sendiri. Siapapun yang terbiasa masuk ke arah negatif, penderitaanlah yang mengikuti orang itu. Kalau kita sekarang menderita berarti kita menggunakan program yang pertama. Sedangkan kita ingin mendapatkan kebahagiaan, beranilah untuk merubah program yang pertama, buang semuanya. Karena sampah, tak berguna bagi kebahagiaan kita. Malah mendatangkan penderitaan. Anda mau bahagia? Pimpinlah pikiran kita ini. Biasakan ke arah positif. Ciptakan terus-menerus positif. Itulah sumber kebahagiaan kita. Dengan selalu mengucapkan Putho, Putho, Putho. Artinya sadar sempurna, damai sempurna. Atau kita bisa ucapkan yang lainnya. Omi Tuafo. Atau Om Mani Padme Hum. Karena semua itu kata-kata yang sangat positif dan berguna bagi kita. Karena tadi ada yang telepon ke saya. Mereka saya ucap ini. Jadi sesungguhnya siapapun yang telah mencapai kesucian dalam batin dan pikiran mereka, mereka sesungguhnya telah memiliki sinar yang tanpa batas juga. Maka sesungguhnya Omi Tuafo itu artinya kita menghargai dan menghormati semua para suciwan yang memiliki sinar tanpa batas itu. Bukan memanggil mereka untuk datang ke tempat kita. Dengan memahami itu, kita pun juga mengharapkan menemukan sinar yang tanpa batas yang berada tepat di dalam inti sang batin kita. Itulah tujuan kita mengucapkan Omi Tuafo.
Maka memahami seperti ini, siapapun juga boleh ucapkan itu. Karena bukan patung Buddha Amitabha yang kita ucapkan berulang-ulang. Tetapi kita yang mengatakan semua para suciwan yang terang benderang memiliki sinar tanpa batas, itulah yang kita hormati dengan sepenuh hati. Demikian juga kita juga mengucapkan semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari kesakitan, bebas dari kebencian, bebas dari semua pikiran-pikiran negatif, bebas dari semua masalah. Marilah kita dengan jujur melihat dalam pikiran kita. Ternyata kita masih memiliki penderitaan, masih memiliki kebencian, ketakutan, kebingungan, pikiran-pikiran negatif yang lainnya. Banyak masalah muncul dalam pikiranku ini. Disinilah kita dengan jujur melihat pikiran seperti itu. Bagaimana kita melatih supaya kita bebas dari semuanya itu. Maka kita perumpamakan. Semua pikiran-pikiran negatif itu masukkan dalam kotak. Dan kunci rapat-rapat, jangan sampai keluar. Tapi kita sudah terbiasa. Dablek dan nakal. Pikiran ini masuk di dalam kotak itu. Penderitaan, masalah, kebencian, ketakutan, kebingungan, kecewa, frustrasi, jengkel. Masalah banyak di situ. Nah, inilah yang dikatakan kita bergaul dan berkumpul dengan hal-hal yang mengotori batin dan pikiran kita bersama. Bagaimana kita bersama-sama untuk bisa bebas dari semua itu. Mari kita tarik keluar kesadaran kita. Di luar kotak itu. Kita hanya mengamatin saja. Menyadarin saja. Memang benar dalam kotak itu ada penderitaan. Ada kebencian, ketakutan. Hal-hal negatif semuanya. Tapi si pengamat yang tahu saja ini. Bukan yang di dalam kotak. Karena yang dalam kotak itu hanya permainan pikiran kita sendiri. Yang mengamatin adalah kesadaran kita tahu saja. Biarkanlah yang di luar itu permainan pikiran tetap seperti itu. Tetapi kita hanya mengamatin permainan pikiran itu. Dan tersenyum, memahamin. Ada perbedaan. Oh, yang ini sadar damai ini ternyata adalah kesadaran. Yang itu banyak penderitaan, banyak masalah, banyak yang dipikirkan. Oh, itu hanya permainan pikiranku sendiri. Bisa memisahkan seperti itu, di sana yang dikatakan. Oh, kalau begitu, aku mulai sekarang cukup tahu dan sadar saja dari semua permainan pikiran itu, sehingga kita akan menjadi manusia yang tak tergoncangkan dengan problema, masalah apapun juga yang muncul dalam pikiran kita. Itulah baru kita paham untuk menata pikiran dengan cara seperti ini, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa.
selalu tenang, selalu damai, tidak tergoncangkan, tidak terhanyutkan oleh problema yang di luar itu. Karena pikiran ini memang sumber masalah kita sendiri. Tapi sang batin, si pengetahu tempat yang penuh kedamaian. Kalau kita sudah bisa memisahkan seperti itu, barulah kita akan mengucapkan, semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Itulah cara untuk merawat dan menjaga kita selalu berbahagia dimanapun juga kita berada. Inilah manfaatnya, sangat bermanfaat memahami dan mengerti di dalam tata kelola pikiran kita masing-masing, sehingga kita semua bisa menciptakan kebahagiaan dimanapun juga. Maka dari itu, marilah kita ucapkan bersama-sama, hafal baik-baik, tetapi tidak perlu urut, tidak menjadi masalah. Kita ulang lagi sekali lagi, dan nanti kita ulang pribadi masing-masing. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua kebencian, bebas dari semua ketakutan, bebas dari semua kesakitan, bebas dari semua pikiran negatif, bebas dari semua masalah. Semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Meditasi cinta kasih kita mulai.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Ya, terima kasih Bante atas bimbingan meditasinya. Selanjutnya kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom meeting ataupun yang bergabung di channel YouTube. Bila ada yang ingin ditanyakan atau sekedar untuk sharing pengalaman dengan apa yang sudah kita lakukan tadi bersama-sama bermeditasi. Mungkin Bapak Ibu ada sesuatu hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung kepada Bante Dhammawijayo. Kami persilahkan dalam sesi tanya jawab. Kami persilahkan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin operator juga bisa membantu jika ada pertanyaan yang disampaikan melalui chat ataupun di YouTube. Jadi boleh disampaikan kepada saya, nanti akan saya bantu untuk ditanyakan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Ya, kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya langsung pada sesi tanya jawab pada malam hari ini mengenai praktek meditasi yang telah kita lakukan tadi bersama. Tadi kita sudah terakhir sebelum sesi tanya jawab ini kita bersama-sama melakukan meditasi cinta kasih. Ya, kemudian tadi juga kita praktek meditasi kesadaran bersama dengan Bante Dhammawijayo. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Jadi kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang bergabung di Zoom meeting ataupun di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan juga Dhamma TV. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari sedama bagi yang ingin bertanya atau sekedar sharing, Bante tadi saya pada saat sesi meditasi mengalami seperti ini, Bante seperti ini, seperti ini. Nah, daripada itu menjadi ganjelan nanti di kemudian hari, menjadi sesuatu hal yang jadi kepikiran itu. Nah, sekarang saatnya untuk bertanya langsung kepada Bante Dhammawijayo dalam sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kami persilakan, mungkin ada yang ingin bertanya bisa raise hand, atau kalau masih sungkan, masih malu-malu untuk bertanya langsung, boleh chat aja di kolom komentar, boleh atau chat pribadi kepada saya melalui Zoom ini juga boleh. Nanti akan saya bacakan, nanti saya akan bantu untuk bacakan kepada Bante dan kita akan bersama-sama mendapatkan penjelasan dari Bante Dhammawijayo. Silakan. Ya, Bante, ini ada pertanyaan titipan Bante yang disampaikan kepada saya. Bante, kita sebagai perumah tangga, kita kan sering sibuk ya Bante, kita sering sibuk dengan segala aktivitas yang secara tidak langsung Bante ataupun juga mungkin secara langsung membuat kita tuh malas Bante untuk bermeditasi dengan alasan saya sibuk, saya masih ini, saya masih itu, saya ngurus anak lah, saya masih ngurus rumah, rumah masih berantakan, inilah itulah gitu. Jadi sehingga membuat kita tuh ada aja alasan kita menjadi malas untuk bermeditasi. Padahal kita tahu Bante meditasi itu juga penting untuk ketenangan kita, kesabaran kita juga. Nah, Bante, boleh dong Bante dibagi tips dan triknya Bante kepada kami-kami umat perumah tangga agar kita bisa menjalani meditasi itu dengan sukacita. Jadi tidak ada lagi alasan, oh saya sibuk Bante, saya lagi ini Bante, saya lembur kerja Bante, atau apapun. Gitu. Silahkan Bante. Iya, kita memang harus lihat bahwa sesungguhnya kita diajarkan oleh Sang Buddha itu menjadi manusia yang cerdik, pandai di dalam mengolah waktu kita. Cerdik, pandai di dalam memanfaatkan arah pikiran kita. Cerdik dan pandai dimanapun juga, kita sesungguhnya banyak waktu. Waktu kita nyapu. Nyapu kan yang bekerjanya tangan. Ya. Dan kita berjalan dengan kaki. Tapi pikiran ini tetap memikirkan, tetapi sekarang sambil kita nyapu, sambil kita masak, sambil kita bekerja apapun juga, pikiran aja dibangkitkan sadar damai, sadar damai, sadar damai. Itu sudah termasuk
berusaha untuk melakukan kebajikan demi kebajikan sebanyak yang bisa kita lakukan. Kalau kita memang umat Buddha cukup. Bisa kita sambil nyapu, berdiri, olahraga, jalan kaki, setir mobil, naik sepeda motor, ucapan Buddho, Buddho, Buddho terus menerus. Waktu kita jaga toko juga ucapan Buddho, Buddho, Buddho. Sambil ngetik di komputernya, tapi batin tetap Buddho, 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 Buddho. Tapi ketik-ketikan tetap jalan. Jadi itulah yang namanya sesungguhnya kita ini jarang mendapatkan teknik-teknik yang telah diajarkan Sang Buddha itu dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para biku aja juga begitu. Mereka pindah patah ketika jalan kaki itu. Puto, puto, puto dengan tangan kaki kanan kiri itu puto, puto, puto terus. Sepuas-puasnya sebanyak mungkin yang dia bangkitkan energi positif itu sudah termasuk memancing pikiran kita di mana munculnya pikiran positif itulah sumber kebahagiaan kita. Kita semua ingin cari bahagia. Jadi bukan alasan bahwa kita sibuk inilah, ngurusin anak lah, jaga toko lah, dan ini dan itu macam-macam alasan. Tetapi alasan itu menunjukkan bahwa kita kurang cerdas, kurang cerdik di dalam menggunakan waktu kita, di dalam menggunakan aktivitas kita, karena kita sudah tahu siapapun juga yang aktif kerja dari rumah kita ke toko atau ke pabrik atau kemanapun juga dalam perjalanan itu kan kita ada waktu. Apakah naik bis, naik sepeda motor, naik mobil. Nah, selama waktu perjalanan dari rumah ke kantor atau ke toko kita, disitulah sekitar 20 menit, 30 menit, atau 1 jam. Cukup dalam batin puto, puto, puto selama perjalanan sampai di kantor, turun juga begitu. Jalan kaki puto, puto, puto. Sampai di tempat meja kita ya, duduk diam ya. Selama kita tidak ada kerjanya, sambil menunggu pembeli, sambil menunggu apa yang harus kita kerjakan, noto sini, noto sana, tetapi batin kita tetap bekerja terus. Buddha itu tidak pernah berhenti. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan tidak ada alasan yang dikatakan kita sibuk. Tetapi kesibukan itu bisa dikombinasikan sibuk di dalam dunia untuk untuk mencari kekayaan duniawi. Tetapi kita juga mencari kekayaan batinia. Jadi sambil bekerja di dunia, sambil bekerja ke dalam batin kita. Dua-duanya bisa kita jalankan bersamaan. Dengan cara dan paham seperti ini, tidak ada alasan lagi kalau kita tidak bisa meditasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehari-hari banyak waktu luang, banyak waktu kosong, sambil kita bekerja nyapu, ngepel, masak, itu pun bisa kita bangkitkan Buddho. Buddho setiap saat dimanapun juga, di sanalah yang dikatakan munculnya pikiran positif, kita semua mendapatkan kebahagiaan di dalam pikiran kita karena tidak memberikan kesempatan pikiran bingung ini, takut itu, cemas, khawatir, jengkel, mangkal, tidak pernah muncul lagi karena kita memunculkan energi positif Buddho, Buddho, Buddho. Disitulah yang dikatakan kita sudah mampu menaklukkan pikiran negatif sehingga yang adanya pikiran Buddho itu di sana yang dikatakan usaha sudah benar, arah perhatian sudah benar, konsentrasi terus ke Buddho sehingga kita mendapatkan samadhi yang terus menerus, kita selalu bahagia karena mampu menciptakan energi positif. Itulah orang yang cerdik, pandai menggunakan otaknya, mengolah pikirannya, membangkitkan terus energi positif, sehingga kita semua bisa menciptakan kebahagiaan yang nyata di dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Cukup sekian, Ya, baik jelas? Bante. Jadi sebenarnya itu ya tergantung bagaimana kita mengatur manajemen waktu ya Bante sebenarnya. Karena dalam satu hari kan kita ada 24 jam Bante. Jadi sebenarnya ya sambil kita beraktivitas pun ya kita juga tetap bisa meningkatkan atau menjaga kesadaran kita. Dan sebenarnya ketika kita meningkatkan kewaspadaan kita, tetap menjaga kesadaran kita, sebenarnya itulah meditasi. Jadi sebenarnya ya tidak ada alasan ya Bante kita sibuk inilah sibuk itulah begitu.
sebetulnya mereka itu alasannya ya karena dia tidak memiliki pengetahuannya lah. Tetapi kalau mereka cerdas, cerdik, bijaksana, mengerti bahwa sesungguhnya itulah yang dibutuhkan sebagai umat Buddha, belajar agama Buddha itu bagaimana kita mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh Sang Buddha yang melalui para biku-bikunya atau mungkin romo-romonya sehingga mereka bisa mempraktekkan sehingga bisa menimbulkan kebahagiaan dimanapun juga mereka berada karena semua orang ingin bahagia. Demikian juga kita melakukan tugas dimanapun juga itu tujuan bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan secara materi, kebahagiaan secara spiritual bisa dikembangkan bersama sehingga itulah yang bisa kita katakan bahagia duniawi dan bahagia spiritual bisa kita peroleh. Ya, baik Bante, terima kasih atas penjelasannya. Ya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Boleh bertanya secara langsung ataupun juga boleh melalui kolom komentar chat kepada saya. Nanti akan saya tanyakan kepada Bante seperti tadi. Kami persilahkan, jangan malu-malu, tidak perlu sungkan-sungkan. Apa tadi yang sudah dirasakan selama tadi kita beberapa saat berlatih meditasi, bahkan diakhiri juga dengan meditasi cinta kasih. Nah, mungkin ada apa ya, pengalaman-pengalaman Bante. Tadi saya meditasi cinta kasih, tapi yang muncul kok ini Bante, musuh saya Bante. Kok saya yang muncul ini ya, itu ya, itu bagaimana Bante? Nah, boleh ditanyakan kepada Bante. Daripada nanti jadi penasaran, nggak bisa tidur. Boleh kami persilahkan. Bante, mohon izin ada meditasi lagi, Bante. Ada titipan pertanyaan lagi, Bante. Ini saya Ya, menerima banyak. silakan. Ya, Bante, kapan sebaiknya kita memilih untuk bermeditasi dengan anapanasati atau napas, ataupun juga kapan kita bermeditasi dengan cinta kasih, Bante? Jadi kapan kita memilih meditasi dengan menggunakan objek anapanasati atau pernapasan, ataupun kapan kita waktunya untuk meditasi cinta kasih, Bante? Ya seharusnya kan sudah dikatakan setiap saat kita ada kesempatan, di situ kita bisa melatih dan bisa mengembangkan apa itu yang namanya kita bersama-sama membangkitkan energi positif setiap saat di dalam pikiran kita itu sudah maksudnya sudah mengembangkan samadhi kita walaupun masih kasar ya tidak menjadi masalah walaupun itu orang bilang itu kan samatha. No problem, samatha itu sudah bagus kalau kita bisa mendapatkannya karena itulah yang dikatakan memancing pikiran-pikiran selalu positif untuk supaya kita bisa membiasakan happy setiap saat itu sudah termasuk baik. Maka dari itu jangan terlalu apa itu ingin yang tinggi-tinggi. Maka dari itu kalau kita memang mau ikut meditasi spesial ya otomatis kita harus ikut retret selama 10 hari. Mungkin ada yang mau 2 minggu, boleh saja. Itu lebih bagus. Kalau kita kapan di rumah ya istilahnya di mana saja kita ada waktu, di situ setelah kita meditasi. Walaupun kita di toko ketika tidak ada pembeli, ya kita bisa apakah dengan ucapan sadar damai atau puto itu, atau mungkin kita juga bisa memancarkan semoga semua mal berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan dan macam-macam. Itu cinta kasih juga bisa dijalankan. Jadi tidak ada alasan yang dikatakan kalau kita tidak mampu mengolah waktu dengan baik, tidak mampu mengarahkan pikiran dengan tepat, otomatis kita juga bingung akhirnya di mana saja kita ada waktu senggang, waktu itulah kesempatan kita berbuat meditasi atau cinta kasih kita jalankan dimanapun juga, kapanpun juga bisa dilaksanakan. Itulah yang namanya fleksibilitas di dalam kita. Tidak ada waktu yang khusus saat ini harus meditasi, saat itu harus cinta kasih, dimanapun juga dua-duanya bisa dikombinasikan, dijalankan dimanapun juga itu sangat baik dan sangat berguna karena kita sebagai manusia selalu mencoba yang terbaik kita kembangkan, kita laksanakan bersama
Sehingga dengan demikian itulah yang dikatakan kita memahami bahwa mengarahkan pikiran, berusaha perhatian dengan tepat arah, dan memusat ke hal-hal yang positif. Di sana lain katakan meditasi bisa kita laksanakan, jalankan dimanapun juga, kapanpun juga. Sehingga dengan demikian kita tidak ada alasan, oh Bantenya kan bilang jam ini, jam ini. Kalau jam yang lain aku tidak usah meditasi. Akhirnya kan tidak tepat juga. Maka dari itu kalau kita katakan meditasi adalah kesempatan kita mengolah pikiran kita, tahu arahnya, tahu tujuannya, tahu arah fokusnya kemana. Jadi dengan demikian kalau setiap saat kita bisa mengarahkan, memfokuskan ke hal-hal positif, disitulah yang dikatakan meditasi sudah bisa kita jalankan kapanpun, dimanapun, itulah yang dikatakan kita akan pandai mengolah waktu, pandai mengarahkan pikiran kita, hasil buahnya kita selalu damai dan selalu bahagia. Itu saja. Cukup dimengerti? Ya, Bante, sebentar ini sepertinya ada pertanyaan di YouTube, Bante. Boleh, monggo operator untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Sebentar, Bante. Ada pertanyaan dari di YouTube, Bante. Sambil kita menunggu pertanyaan yang ditampilkan di YouTube, Bante. Ini ada juga titipan pertanyaan, Bante. Bante, apakah durasi atau lamanya meditasi itu berpengaruh, Bante? Jadi misalnya, oh saya cuma meditasi 10 menit nih, kalah sama si A yang udah setengah jam, kalah sama si B yang udah bisa 40 menit meditasi, padahal saya masih bisa cuma bisa 10 menit atau cuma bisa 15 menit gitu, Bante. Apakah durasi atau lamanya meditasi seseorang itu juga pengaruh, Bante? Ya, tapi sesungguhnya memang waktu itu sangat penting. Kalau kita perhatikan bahwa sesungguhnya perkembangan batin kita itu setahap demi setahap ya. Kalau kita pada saat meditasi itu, kalau hanya sebentar, 5 menit, 10 menit, jadi mau tenang sudah bubar, buyar. Maka itu kalau ketika kita masuk dalam ketenangan, nah kita berdiam di dalam ketenangan itu, waktu tidak akan terasa begitu cepatnya berlalu. Maka dengan demikian inilah kita sebaiknya kalau memang berniat meditasi sungguh-sungguh, kita tidak usah membatasi berapa waktu, 10 menit atau 15 menit. Tetapi kita tentukan, aku akan duduk sekuat dan semampu aku. Sehingga dengan demikian kita bisa bebas waktu kita. Dengan demikian inilah yang dikatakan ketenangan dan kedamaian yang kita cari itu akan bisa kita rasakan lebih lama dan lebih dalam. Sebagai contohnya di zaman Sang Buddha itu, seorang Samanera yang dipimpin, yang gurunya adalah Sariputta, dia membimbing Samanera ini masih umur 7 tahun. Nah, Samanera ini orangnya ya senang bertanya dan cerdas. Maka itu ketika ketemu guru yang bijaksana yang luar biasa, wah itu akan cocok. Ketika dia berpindah patah melalui sawah, dia tanya, Bante, Bante, itu kenapa ya? Air tidak ada rohnya kok bisa berjalan ke kanan, ke kiri, turun ke sana. Loh kok bisa gitu ya? Ya itulah Samanera. Memang air itu tidak ada rohnya. Tetapi yang pandai itu adalah ahli pengairan itu yang mengatur sedemikian rupa kalau mau ke kanan, diarahkan yang ke kanan lebih rendah, dia bisa mengalir ke kanan. Kalau dia nanti mau diturunkan yang sebelah kiri, di, di sebelah kiri yang dibuat, direndahkan ke sana, akhirnya dia bisa lari ke kanan atau ke kiri, tergantung kepandaian untuk membuat selokannya supaya saluran ke sana. Oh begitu ya Bante, ternyata yang pandai itu ya pengairnya ya kalau gitu. Oh walaupun tidak ada roh ternyata pengairannya itu pengair yang pandai. Akhirnya ketika dia sampai masuk di pasar melihat toko yang jual kayu-kayu, ada kursi, ada meja, ada macam-macam, dia tanya, Bante, Bante, ini apa? Kok bisa dibuat seperti itu ya? Bagaimana bisa dibuat seperti itu? Oh, itu kan tergantung tukang kayunya yang mengukur sedemikian rupa
bisa dibentuk jadi kursi, bisa dibentuk jadi meja, bisa dibentuk jadi lemari dan sebagainya. Dan akhirnya yang pandai itu ternyata ya tukang kayunya bisa mengarahkan, bisa membentuk sesuai dengan apa yang dipikirkan. Oh, begitu ya. Nah, ketika dia sudah menanyakan demikian ini, sampai di wihara, ketika selesai mangkoknya diletakkan, langsung sambil masuk ke kuti. Ke kuti meditasi, merenungkan apa yang diajarkan tadi. Air tidak ada roh, ternyata tergantung pengairnya. Ini juga tidak ada roh, tergantung tukang kayunya. Jadi kayu juga tidak ada rohnya, tergantung tukang kayu untuk menciptakan itu. Maka dari itu, aku ini punya pikiran, punya batin. Tapi aku kenapa kok aku tidak bisa menyusun batinku dengan hebat, sehebat yang mereka bisa menciptakan. Aku juga harus menemukan bagaimana caranya menata batinku ini, aku bisa bebas dari semua masalah, bebas dari semua penderitaan, sehingga aku pinter, mahir, dan tata kelola pikiranku. Hanya duduk meditasi, teng, wah, direnungkan-renungkan, akhirnya dia tanpa disadari bisa masuk mencapai tingkat kesucian yang ketiga anak kami. Nah, ketika itu selesai makan, loh, terlihat ada bowl yang masih tertinggal. Sariputanya sayang sama Samnera itu. Tolong ambilkan bowlnya ke sini. Oh iya ya, Bante, dikasihkan. Nah, dari situ beliau isi makanan. Nah, pikirannya kan mau dibawa ke kutinya Samanera. Tapi Sang Buddha melihat dengan mata batinnya, ini anakku tidak boleh diganggu. Kalau diganggu itu sayang sekali. Akhirnya Sang Buddha dengan kekuatannya, Sariputta berjalan menuju ke kutiknya Samnera, tetapi Sang Buddha pas di depannya kutik. Tep, oh Bante, salam hormat. Nah, akhirnya Sang Buddha katakan, tadi dalam perjalanan pindah patah apa saja yang kamu diskusikan dengan Samanera, Bante? Oh, tadi masalah air, masalah kayu, tukang kayu, dan pengairan itu saya jelaskan begitu, Bante. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Karena beliau melihat dan tahu apa yang ada dalam pikiran Samanera, hanya dia mengarahkan kepada Samanera karena dia sudah anagami itu sudah paham dengan jelas. Ingat, arus pikiran itu sangat ampuh luar biasa. Sekarang kita harus tahu bahwa di dalam kesadaran yang sudah dalam ini ada satu titik yang merupakan inti dari kesadaran. Bila mana kita melepaskan semua itu dan pandai bisa memasukkan semua energi ke dalam intinya sang batin, disitulah letaknya. Orang yang pandai dan bijaksana akan menempatkan batinnya di tempat itu, intinya kesadaran, itulah tempat kita bebas dari semua penderitaan. Ikutilah dengan sungguh-sungguh, curahkan semua energi masuk di dalam inti kesadaran. Diperintahkan seperti itu langsung diikutin oleh Samanera, langsung dia mencapai kesucian arahat. Itulah kehebatan guru junjungan kita yang begitu dahsyat, sehingga dengan demikian kalau waktunya mereka ada batasnya, yang dipikirkan, aduh perutku lapar, aku mau makan, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan yang lebih berharga, tetapi dia siap berkorban. Aku tidak mau makan dulu, mau meditasi dulu, walaupun itu 1,5 jam dijalankan. Ketika dia sudah mencapai itu, waktunya kalau dicegah lagi oleh Sariputta, misalkan diketuk sehingga Samnera membuka pintu, dia hanya anagami, nanti akan dilanjutkan mungkin agak lama. Maka itu Sang Buddha dengan cepat memutus, tidak diganggu lagi, dikasih pengarahan, dikasih motivasi, dan tahu tempatnya. Akhirnya di sanalah yang dikatakan guru manusia yang super hebat ini sangat sangat kita kagumin. Tidak ada satupun di dunia ini yang melebihin kehebatan daripada guru Sang Buddha Gautama. Ya, jadi cukup seperti itulah
pengertian kita, jadi harus memperbanyak waktu untuk melihat, mempelajari, menata pikiran kita positif, menuju kita bahagia, ketenangan, juga bisa kita mencapai ketenangan itu di dalam kesadaran itu. Temukan ada intinya kesadaran yang merupakan tempat bebas dari semua penderitaan, seperti yang kita katakan tadi. Kalau kita mengikuti permainan pikiran, kita akan terhanyut oleh penderitaan. Kalau kita hanya jadi pengamat, si pengetahuan, masuk dalam kesadaran, kita tidak terhanyut oleh pikiran, di sanalah kita sudah menemukan, oh tempat ini merupakan aku bisa bebas dari semua masalah, tetapi ada yang lebih inti lagi di dalam kesadaran itu. Kita diminta untuk menganalisa dan menyelidiki yang lebih dalam, temukan inti dalam kesadaran itu, sehingga kita masuk dalam intinya. Di sanalah yang sumber kita menemukan berlian yang sangat berharga, terang benderang akan menjadi milik kita bersama. Ya, cukup sekian. Ada yang lagi mau ditanyakan? Ada Bante, ini satu pertanyaan Bante dari YouTube Bante. Dari YouTube ini yang ditanyakan oleh Ibu Aping Cia. Bante, saya kalau meditasi dalam waktu yang lama atau sekitar 1 jam, Bante, saya bisa merasakan sakit di kaki saya. Tapi saya terus menyadari kemudian sakit tersebut lenyap, Bante. Apakah ini yang dinamakan melihat anicca dukkha, Bante? Tapi saya terus penuh dengan kesadaran atau sati, Bante. Ya, memang begitulah yang dikatakan kewajaran demi kewajaran yang kita alamin, bahwa siapapun juga, mengapa kita duduk meditasi itu timbul rasa sakit? Karena kita tahu siapapun juga ketika kaki dengan kaki ditumpuk, di situ ada yang tertekan. Sehingga ada peredaran darah yang tertekan, lama-lama itu terjadilah yang seperti peredarannya dilancar, sehingga kita merasa ada sesuatu rasa di sana. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan sakit muncul. Tetapi ketika batin kita tidak masuk di dalam rasa sakit, kita lebih condong masuk ke dalam, tahu-tahu sakitnya hilang. Karena bukan hilang, tetap ada. Tetapi arah pikiran kita tidak mengikuti perasaan sakit itu. Itulah yang dikatakan anicca dukkha, kita ketahui sebagai apa adanya, tetapi kita hilangnya penderitaan itu, rasa sakit itu, disitulah mengapa kita bisa tidak merasakan sakit itu. Oh ternyata kita masuk diperkuat dalam kesadaran, tidak mengikuti perasaan-perasaan yang muncul. Oh aku bebas dari sakit itu. Nah inilah pengalaman seperti inilah yang dipahamin. Kita harus sering-sering memahami seperti itu. Lama-lama nanti kalau kita mengalami sakit yang luar biasa, karena kita sudah mahir di dalam menata pikiran, arah mana yang membuat kita sakit dan arah mana yang membuat kita tidak sakit lagi, disitulah yang dikatakan kita akan masuk di dalam kondisi kesadaran yang kuat dan kokoh, tidak mau masuk dalam perasaan-perasaan, sehingga kita akan terbebaskan dari penderitaan itu. Inilah yang dikatakan belajar terus-menerus sampai mahir menatap pikiran, mana yang membuat kita bisa bebas dari penderitaan, bebas dari kesakitan. Disitulah kita meletakkan sebanyak mungkin energi pikiran kita di dalam kesadaran yang kuat dan kokoh, sehingga dengan cara seperti ini, di sanalah belajar demi belajar anicca, dukkha, dan ada yang dikatakan tidak ada dukkha di situ. Ya itulah kita yang katakan masuk dalam kesadaran, di situ kita akan lebih merasakan kok lebih adem, ayem, bebasnya penderitaan kita, tidak terasa sakit di sana. Ya, sudah cukup dimengerti? Sepertinya sudah Bante, tidak ada komentar. Bante, ada satu pertanyaan lagi ya Bante, the last question Bante. Ya, silakan. Ya, Bante, apakah di dalam Vipassana ada yang namanya jana Bante? Karena ada yang disebut kanika samadhi Bante. Mohon penjelasannya Bante. Sebetulnya ya kalau kita secara meditasi itu kita jangan terlalu banyak teori lah. Jadi kalau kita memang
banyak teori itu akhirnya ketika kita meditasi nanti oh ini teorinya ini, oh ini teorinya Mas, akhirnya kita permainan pikiran kita terus menerus. Maka itu ketika kita meditasi buang semua teori, langsung aja to the point, masuk dalam pikiran, melihat dalam pikiran kita. Memang kita diharapkan oleh Sang Buddha memahami di dalam samadhi itu kita konsentrasi sepenuh-penuhnya. Ketika kita sudah full konsentrasi, bukan di tempat itu, tetapi kita masuk di dalam upacara samadhi untuk merenungkan, untuk menganalisa, untuk menyelidikin apa itu duka, apa yang sebab kita duka, jalan untuk menyiapkan duka dan padamnya duka itu. Renungkan berulang-ulang supaya kita mengerti dan paham. Di sanalah yang dikatakan kebijaksanaan akan kita bangkitkan ketika kita di dalam upacara samadhi. Maka dari itu sesungguhnya ketika kita paham seperti ini, kita tidak katakan, oh ternyata vipassana itu juga membutuhkan jana, membutuhkan samadhi. Memang seharusnya seperti itu. Maka dengan demikianlah dikatakan kita harus masuk di dalam ketenangan dulu, lalu tarik di dalam ketenangan, jangan terikat di dalam ketenangan, masuk dalam upacara samadhi sehingga kita menganalisa dan merenungkan dhamma yang kita pahami dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mendapatkan manfaat untuk terbangkitnya kebijaksanaan itu. Karena kebijaksanaan itulah yang sesungguhnya yang akan menjadi pendukung munculnya vipassana, dan vipassana akan mendukung munculnya wimuti, kebebasan dan pikiran dan batin kita bersama. Oke, sudah cukup jelas? Ya, Bante, terima kasih Bante atas waktunya dan juga kesempatannya, Bante. Ya, sepertinya tadi sudah the last question, Bante, karena waktu juga semakin larut, Bante. Kemudian, ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama sekalian yang sudah berpartisipasi pada acara pada malam hari ini dengan topik meditasi bersama dan juga tadi sudah menyempatkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus sekali mengenai meditasi kepada narasumber kita pada malam hari ini ya. Untuk itu, untuk pada malam hari ini sesi tanya jawab saya akhiri sampai di sini. Mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu dengan topik yang sama dengan pembicara yang lebih hebat lagi ya. Bante, terima kasih atas penjelasannya dan juga bimbingan meditasinya. Bante, sekali lagi saya mohon untuk Bante bisa memimpin pembacaan Patidana Bante atau pelimpahan jasa Bante. Oke. Ya, marilah kita dengan sukacita, dengan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan di pagi, siang, sore, bahkan malam hari ini, apapun yang kita lakukan, lakukan dengan sukacita. Bila mana kita belum melakukan, ada niat untuk ikut berdana, silakan diikutin selanjutnya acara-acara yang pendanaan di desa-desa yang sedang membangun. Dengan sukacita kita ikut mendukung semuanya, itu akan mempercepat perkembangan Buddha Dhamma di desa-desa. Mari kita pancarkan dan bertekad sesuai dengan niat hati kita. Semoga kekuatan ini menjadi sarana yang mendukung kita semua untuk mempercepat proses bebas dari semua permasalahan, bebas dari semua penderitaan, untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Demikian juga harapan kita kepada semua leluhur kita, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita. Bila mana kita ada kesalahan-kesalahan terhadap mereka, semoga mereka memaafkan semua kesalahan kami dan mereka bisa menerima kebajikan ini pula. Termasuk makhluk yang ada di rumah, di toko, di gudang, di sawah, di tanah yang kita milikin. Semoga semuanya ikut bersuka cita. Ya tawari mahapura paripurenti sakarang ewang mewang itu dinang petanang upakapeti ecitang batitang tumhang kipa mewasami jatuh sabe purendi sangkapa cando panaraso ya tamani cho tiraso ya to
sabitiyo viwaccanto sabbaroko vinasato mate bawat wantarayo suki dikayuko bawa apiwatana silisani camuda pacaino cattaro dhammawadhanti ayu wano sukhang halang ratanatayanu awena ratanatayate jasa dukaroga bayawera soka satu cepat dawa aneka antaraya piwinasantu asesato jaya sidi danang lapang soti bagyang sukang balang siri ayu cawan uca bogang uti jaya sawa satawasa ca ayu ca jiwa siri bawantute bawatu pamanggalang rakantu dewata sababudhanu bhavina sarasoti bawantute bawatu pamanggalang rakantu dewata sabadhamanu bhavina sarasoti bawantute bawatu pamanggalang rakantu dewata sabasangkhanu bhavina sarasoti bawantute. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya kembali saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadे Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, marilah kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bante Dhamma Wijayo Mahatera. Kembali saya akan memimpin, saya akan membacakan Okasa. Silakan dilanjutkan dengan mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Sidak mato, sidak mato, sidak mato itang palang tasming ratasming sama samputa citaso. Berhasil, berhasil, berhasil. Dengan kekuatan Sang Tiratana, semoga cita-citanya selalu berhasil. Satu. Terima kasih Bante. Selanjutnya sebelum kita tutup, ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh panitia. Kami persilakan kepada operator. Ya, demikianlah beberapa informasi yang disampaikan oleh pihak panitia. Ya, dengan demikian berakhir sudah acara Dhammasaka Online pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 7 November tahun 2024, season kelima episode ke-64 yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki. Ya, saya Yeni Siwali dan juga beserta segenap panitia dan juga tim operator di belakang layar mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga kehadiran dari Bapak Ibu Saudara-saudari sedama sekalian dan juga kepada Bante Dhamma Wicayo Mahatera yang sudah berkenan untuk
mengisi materi pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.